Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan atau menjelaskan chapter 18 mengenai revenue recognition. Namun sebelum itu saya akan mewakili kelompok 11 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Nadia Putri Ramadhani dengan NPM 3 angka terakhir 253. Kemudian ada Surya Nirwana Mesa Putra dengan NPM 3 angka terakhir 261. Kemudian ada Al-Fatih Ramadan dengan NPM 3 angka terakhir 265. Kemudian ada Rafa Pramudion dengan NPM 3 angka terakhir 279. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan dan konsep dasar dari revenue recognition atas pengakuan pendapatan. Pertama, mari kita pahami mengapa revenue recognition ini penting. Jadi pendapatan ini adalah salah satu komponen paling utama dalam laporan keuangan. Angka pendapatan ini biasanya menjadi perhatian pertama bagi investor, kreditor, maupun pihak manajemen ketika menilai kinerja sebuah perusahaan. Pendapatannya dilaporkan atas akan mempengaruhi ukuran-ukuran penting lainnya seperti laba bersih, earning per share, bahkan arus kas masa depan. Jadi dengan kata lain, jika pengakuan pendapatan tidak dilakukan dengan tepat, maka seluruh laporan keuangan bisa menyesatkan pengguna laporan. Jadi karena itu, revenue recognition ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin keandalan, transparansi, dan konsistensi laporan keuangan. Namun dalam praktiknya muncul berbagai masalah. Pertama, kontrak bisnis yang semakin kompleks. Banyak perusahaan kini menjual produk yang digabungkan dengan layanan tambahan, misalnya penjualan perangkat ponsel yang disertai paket data, garansi, atau layanan purna jual. Kontrak seperti ini menimbulkan pertanyaan kapan pendapatan harus diakui, apakah saat produk diserahkan atau ketika layanan selesai diberikan. Kedua, adanya risiko kecurangan. Tidak jarang perusahaan ini ingin indah laporan keuangan dengan cara mempercepat pengakuan pendapatan. Misalnya pendapatan diakui pada produk belum dikirim atau jasa belum selesai dilakukan. Jadi praktik ini dapat menyesatkan investor dan pada akhirnya menimbulkan skandal akuntansi. Ketiga, revenue recognition ini sangat bergantung pada judgement atau pertimbangan akuntan. Banyak keputusan yang harus dibuat seperti menentukan kapan kontrol berpindah ke pelanggan atau bagaimana cara mengalokasikan harga transaksi. Ruang judgement ini biasanya menghasilkan perbedaan perlakuan antar perusahaan sehingga laporan keuangan sulit dibandingkan. Melihat berbagai permasalahan tersebut, IASB dan FASB akhirnya menyusun standar baru yang disebut Revenue from Contact with Customer. Sebelum adanya standar baru, IFRS ini hanya memiliki satu standar umum tentang pengakuan pendapatan, sedangkan US GAAP memiliki ratusan aturan berbeda-beda yang seringkali tidak konsisten satu sama lain. Jadi hal ini tuh menimbulkan kebingungan dan kurangnya keseragaman antar negara maupun antar industri. Melalui standar baru ini, kedua dewan berupaya menyatukan pedoman agar lebih sederhana, komprehensif, dan seragam. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan transparansi, memudahkan perbandingan, serta meningkatkan kerangka yang lebih kuat untuk pelaporan pendapatan. Asset liability approach. Jadi, salah satu ciri utama dari standar baru ini adalah penggunaan pendekatan asset liability approach. Jadi pendekatan ini itu memandang bahwa pendapatan harus diakui berdasarkan perubahan aset dan liabilitas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, pendapatan baru boleh dicatat jika perusahaan telah benar-benar memenuhi kewajiban kepada pelanggan. Pendekatan ini lebih disiplin dibandingkan aturan lama yang hanya berfokus pada peminahan risiko dan manfaat. Dengan cara ini, laporan keuangan menjadi lebih objektif, transparan, dan tidak mudah dimanipulasi. Lalu untuk membantu perusahaan menerapkan aturan ini, diperkenalkanlah proses 5 langkah atau 5-step revenue recognition process. Jadi, langkah pertama adalah mengidentifikasikan kontrak dengan pelanggan karena kontrak menjadi dasar munculnya hak dan kewajiban. Langkah kedua, mengidentifikasikan kewajiban kinerja atau performance obligation, yaitu perjanjian perusahaan untuk memberikan barang atau jasa tertentu. Lalu langkah 3, menentukan harga transaksi, yaitu imbalan yang akan diterima perusahaan. Lalu yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban kinerja, terutama jika ada lebih dari satu kewajiban. Dan langkah kelima, mengakui pendapatan ketika kewajiban itu telah dipenuhi dan kontrol barang atau jasa sudah berpindah ke pelanggan.
Jadi kesimpulannya, revenue recognition ini bukan sekedar aturan teknis akuntansi. Ia adalah fondasi penting agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang jujur mengenai kondisi perusahaan dengan adanya standar baru yang berbasis asset liability approach dan 5 langkah sistematis. Ini diharapkan tidak hanya meminimalisir kesalahan dan kecurangan, tetapi juga meningkatkan konsistensi, keandalan, dan kepercayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai performance obligation atau mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda atau distinct kepada pelanggan. Konsep berbeda di sini sangat penting. Sebuah barang atau jasa dianggap berbeda jika memenuhi dua kondisi ini. Yang pertama, pelanggan bisa mendapatkan manfaat. Pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut secara mandiri atau bersama dengan sumber daya lain yang sudah tersedia baginya atau untuknya. Ini berarti barang atau jasa tersebut memiliki fungsi tersendiri bagi pelanggannya atau pemiliknya. Selanjutnya yang kedua, dapat diidentifikasi secara terpisah. Janji untuk mentransfer barang atau jasa tersebut dapat dipisahkan dari janji-janji lain dalam kontrak. Artinya barang atau jasa tersebut tidak menjadi input untuk item gabungan atau tidak secara signifikan memodifikasi barang atau jasa lain dalam kontrak. Dengan contoh, jika ini dua kewajiban, penjualan mobil yang mencakup layanan telematika seperti navigasi selama 6 bulan, mobil dan layanan telematika adalah dua item yang berbeda karena keduanya dijual secara terpisah dan tidak saling bergantung. Selanjutnya ini contoh dari satu kewajiban aja, yaitu penjualan lisensi perangkat lunak beserta layanan kustomisasi yang signifikan. Keduanya dianggap satu kewajiban karena perangkat lunak tersebut tidak akan berfungsi sesuai kebutuhan pelanggan tanpa adanya kustomisasi yang ekstensif dari penjual. Selanjutnya yaitu transaction price atau menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan diterima oleh perusahaan. Ini bukan selalu harga yang tertera di kontrak karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, imbalan variabel atau variable consideration. Ini mencakup diskon, rabat, bonus, atau royalti. Perusahaan harus mengestimasikan jumlah imbalan variabel menggunakan salah satu dari dua metode. Yang pertama itu rata-rata tertimbang probabilitas atau jumlah yang paling mungkin, tergantung mana yang lebih prediktif. Namun pendapatan dari imbalan variabel hanya diakui jika saat mungkin tidak akan terjadinya pembalikan atau penurunan pendapatan yang signifikan di masa depan. Metode yang kedua yaitu nilai waktu uang atau time value of money. Jika pembayaran dilakukan jauh setelah atau sebelum barang atau jasa diserahkan, harga transaksi harus disesuaikan. Untuk komponen pembiayaan yang signifikan sebagai kemudahan praktis, penyesuaian ini diperlukan jika periode antara transfer barang atau pembayaran kurang dari 1 tahun. Pembayaran selanjutnya yaitu non-cash consideration. Jika pelanggan membayar dengan barang atau jasa, misalnya saham atau peralatan, pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar dari imbalan non-tunai yang diterima oleh perusahaan. Dan pembayaran terakhir yaitu consideration paid to customer. Jika perusahaan memberikan pembayaran kepada pelanggan semisal kupon atau rabat volume, jumlah ini umumnya diperlakukan sebagai pengurangan harga transaksi dan pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alokasi atau untuk mengalokasikan harga transaksi. Ini bersambung dengan penjelasan saya sebelumnya. Jika kontrak berisi lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, harga transaksi total harus dialokasikan ke masing-masing kewajiban tersebut berdasarkan harga jual stand-alone relatif mereka. Jika harga jual stand-alone tidak dapat diamati secara langsung, perusahaan harus mengestimasikannya menggunakan salah satu dari pendekatan berikut. Yang pertama yaitu pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan dengan memperkirakan harga yang bersedia dibayar pelanggan dengan melihat harga pasar atau harga pesaing untuk barang atau jasa yang serupa. Selanjutnya pendekatan biaya yang diharapkan plus margin, memperkirakan biaya untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan dan menambah margin laba yang sesuai. Yang ketiga yaitu pendekatan secara residual, hanya digunakan jika harga jual standalone sangat bervariasi atau tidak pasti. Harga alokasi dengan mengurangi atau mengurangkan jumlah harga jual standalone yang diketahui dari total harga transaksi. Selanjutnya yang terakhir itu akui pendapatan saat kewajiban terpenuhi.
Pendapatan diakui ketika kendali atau kontrol atas barang atau jasa berpindah ke pelanggan. Kendali ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan pengguna atau penggunaan dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset tersebut. Pengalian kendali ini dapat terjadi jika overtime atau sepanjang waktu. Salah satu kriteria ini terpenuhi, yaitu yang pertama, pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat secara bersamaan, semisal jasa langganan streaming. Selanjutnya, kinerja perusahaan menciptakan aset yang dikendalikan pelanggan, semisal membangun gedung di tanah pelanggan. Selanjutnya, aset yang dibuat tidak memiliki pengguna alternatif bagi penjual, dan penjual memiliki hak pembayaran untuk pekerjaan yang telah diselesaikan, semisal pembuatan jet tempur pesanan khusus pemerintahan. Selanjutnya, pada saat titik waktu atau at a point in time. Jika tidak ada kriteria overtime yang terpenuhi, pendapatan diakui pada satu momen ketika kendali berpindah. Indikator meliputi penyerahan fisik, peralihan hak hukum, dan penerimaan risiko oleh pelanggan. Kita akan masuk ke dalam masalah pengakuan pendapatan. Nah, di masalah yang pertama ini ada pengembalian penjualan atau hak pengembalian penjualan. Nah, untuk mengilustrasikan di sini ada transaksi pengembalian yang mana pada tanggal 12 Januari perusahaan Venden itu menjualkan 100 kamera dan harga dari setiap kamera itu 100 euro on account, berarti di sini secara utang atau kredit. Jadi dijual secara kredit kepada Amaya. Venden memberikan Amaya hak untuk mengembalikan kamera yang tidak digunakan tidak lebih dari 45 hari dari hari pembelian. Nah, untuk setiap dari biaya dari produknya itu 60 euro. Nah, Venden mengestimasikan yang pertama 3 produk itu kemungkinan akan dikembalikan. Kemudian yang kedua biaya dari pengembalian produk itu tidak imaterial. Kemudian yang ketiga produk yang dikembalikan itu diekspektasikan akan dijual kembali ketika untung, result at profit. Kemudian di sini ada transaksi tanggal 24 Januari, Amaya mengembalikan 2 kamera karena kesalahan warna. Jadi tanggal 31 Januari, Venden mempersiapkan laporan keuangan yang mana mengakui bahwa sepertinya mengekspektasikan bahwa akan ada pengembalian 1 kamera lagi. Jadi Venden membuat jurnal entry yang terhubung dengan transaksi tersebut. Nah, yang pertama ada pada tanggal 12 Januari, yaitu transaksinya akun receivable karena dia dijual secara kredit, jadi masuk ke piutang terhadap penjualan. Nah, di sini 10.000, kemudian ada cost of goods sold, COGS-nya 60 dikali 100 unit, jadi 6.000. Kemudian pada tanggal 24 terdapat pengembalian barang dari Amaya ke Venden. Jadi dicatat jurnalnya sales return and allowance pada account receivable. Jadi account receivable-nya itu akan berkurang sebesar 200 euro. Kemudian ada akun keluar juga, ada akun tambahan juga, yaitu pengembalian barang gudang dan juga COGS-nya bertambah 120 euro. Nah, kemudian kan tadi perusahaan Venden memperkirakan akan ada 3 produk yang akan dikembalikan. Jadi pada akhir periode Venden akan
mengekspektasikan akan ada satu produk lagi yang akan dikembalikan, yaitu jadi pada tanggal 31 Januari pihak vendor mencatat jurnal sales return and allowance dan juga refund liability. Jadi di sini ada akun refund liability yang mana itu untuk ekspektasi pengembalian, kemudian ada estimated inventory return dan juga COGS. Jadi di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Di sini ada sales revenue. Sales revenue di sini penjualannya yaitu sebesar 10.000, kemudian dikurangi dengan pengembalian karena diestimasikan itu ada 3 barang yang akan dikembalikan, jadi 300 itu dikurangkan, kemudian ada net sales sebesar 9.700. Nah, COGS dari 97 barang tersebut yaitu sebesar 5.820. Jadi di sini ada total gross profitnya yaitu sebesar 3.880. Nah, kemudian masuk ke dalam posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan, akun receivable ini dikurangkan karena sudah menerima pengembalian barangnya, jadi akun receivable otomatis akan berkurang sebesar 200 euro, jadi sisa 9.800. Kemudian ada estimasi pengembalian barang inventory karena diestimasinya 3 yaitu 180. Kemudian karena masih ada satu tanggungan pengembalian atau satu produk estimasi yang masih belum terjadi, jadi di sini ada dicatat sebagai refund liability sebesar 100 euro. Nah, kemudian kita masuk ke kasus yang kedua yaitu repurchase agreement atau hak untuk pembelian kembali. Nah, di pembelian kembali ini terdapat suatu kontrak di mana kontrak perjanjian antara pembeli dan penjual, di mana pembeli itu bisa penjual itu bisa membeli barang dagangannya kembali kepada pembeli. Nah, seperti contoh di sini ada perusahaan Morgan yang mana itu seorang penyewa perlengkapan peralatan, mana kemudian peralatan tersebut itu dijual ke Land Construction pada tanggal 1 Januari 2022 dengan nilai sebesar 100.000. Di dalam perjanjian transaksi itu ada pembelian kembali jadi pihak Morgan itu memiliki hak untuk pembelian kembali peralatan tersebut dari Land Construction pada tanggal 31 Desember 2023 dengan harga sebesar 121.000. Nah, untuk pencatatan Morgan kita harus menganalisis terlebih dahulu mana kita harus menganalisis agreement atau aturan-aturannya yang ada di dalam kontrak tersebut. Yang mana di sini Morgan memiliki kendali atas pembelian kembali kepada customer yaitu Land Construction. Kemudian di sini pihak Morgan juga itu akan membeli barangnya kembali pada tanggal 31 Desember, maka di dalam pencatatannya pihak Morgan tidak boleh menghilangkan aset atau equipment tersebut. Terus asumsikan bahwa bunga dari perjanjian kontrak itu adalah sebesar 10%, maka Morgan harus
mencatat laporan penjurnalannya, yaitu pada tanggal Januari tanggal 1 itu cash sebesar 100.000 dan juga liability to land construction, karena di sini pihak Morgan sudah menetapkan bahwa akan membelikan barang atau equipmentnya kembali, maka di sini tidak boleh dicatat sebagai equipment ataupun barang simpanan atau inventory. Maka di sini dicatat sebagai liability atau hutang kepada land construction. Nah, kemudian karena tersebut memiliki bunga, di tahun berikutnya harus diakui bunga tersebut tanggal 31 Desember tahun 2022 terdapat interest expense besar 10.000 didapat dari 10% dari 100.000. Ya, kemudian interest expense tersebut itu akan menambahkan liabilitas kepada land construction. Kemudian pada akhir tahun 2023 muncul kembali beban bunga sebesar 10% dari utang land construction, yaitu yang sebelumnya sudah di adjustment sebesar 110.000, jadi interest expense pada tanggal 31 Desember 2023 itu sebesar 11.000. Jadi tinggal dijumlahkan, maka terdapat muncul liability to land construction sebesar 121.000 dan juga pembayarannya atau pembelian kembali itu sebesar cashnya itu 121. Nah, kemudian masuk ke yang ketiga, yaitu penjualan yang ditahan. Nah, di penjualan yang ditahan ini pihak customer itu telah memenuhi beberapa syarat kontrak untuk melakukan pembelian, namun pihak customer itu melakukan penahanan barang karena beberapa alasan tertentu. Nah, di sini ada butler itu menjualkan penghangat ruangan atau fireplace dengan harga 450 dengan biaya 280.000 pada tanggal 1 Maret 2022 kepada Baristo, yaitu coffee shop lokal. Nah, pihak Baristo ini meminta kepada butler untuk menahan fireplace atau pemanas ruangan itu hingga coffee shop tersebut itu selesai di renovasi. Nah, di sini butler harus mengakui penjualan dari bill and hold tersebut. Dalam pengakuan penjualan bill and hold arrangement tergantung dari circumstance. Jadi butler mengakui penjualan ketika ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama terdapat alasan untuk terjadinya bill and hold, itu harus substansif. Kemudian produk itu identifikasi sebagai milik Baristo, dan juga yang ketiga produk itu harus sedia secara fisik untuk ditransfer atau dipindahkan ke Baristo. Kemudian yang keempat, butler itu tidak boleh atau tidak memiliki kuasa untuk menjual produk tersebut kepada customer lain. Di dalam kasus ini diasumsikan bahwa kriteria tersebut terpenuhi, maka butler harus mencatat penjurnalan, yaitu account receivable karena masih belum menerima kas, jadi akun receivable pada tanggal 1 Maret, dan juga sales revenue sebesar 450. Kemudian diketahui
COGS-nya sebesar 280, maka COGS terhadap inventory. Kita masuk ke kasus yang keempat, ya, dalam principal agent relationship. Nah, dalam principal agent relationship itu terdapat dua komponen. Yang pertama adalah principal. Nah, principal ini adalah suatu badan usaha yang menyediakan barang atau jasa kepada customer. Nah, pada agen atau agen ini berperan sebagai penghubung antara principal dan juga customer. Jadi si agen ini menjadi pihak ketiga atau perantara dari principal dan customer. Seperti contoh di sini ada Flyaway Travel, itu menjualkan tiket milik British Airways kepada customer. Jadi di sini Flyaway berperan sebagai Flyaway berperan sebagai agen, sedangkan British Airways itu berperan sebagai principal atau penyedia barang jasanya. Nah, karena Flyaway itu sebagai agen, maka tidak boleh mengakui pendapatan atas penjualan tiket dari British Airways. Jadi Flyaway itu akan menyerahkan penjualan dari tiket tersebut ke British Airways. Namun Flyaway itu hanya boleh mengakui komisi dari British Airways. Nah, British Airways itu memiliki hak atas penjualan tiket tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam konsinyasi. Di dalam konsinyasi ini ada dua komponen yang penting, atau dua komponen yang pembentuk. Yang pertama consignor. Consignor di sini itu sebagai penyedia barang atau jasa, ya barang. Kemudian consignee itu sebagai penjual. Nah, seperti contoh di sini ada Nelba Manufacturing, itu membuat merchandise dengan biaya sebesar 36.000, dan juga Nelba Manufacturing itu menitipkan penjualan ke Best Value Store. Nah, Nelba itu membayarkan sebesar 3.750 atas biaya angkut barang, dan juga membayarkan 225.000 untuk biaya pengiklanan. Nah, Best Value itu mencatatkan penjualan merchandise sebesar 40.000 euro cash, dan juga Best Value itu menerima atau menahan 10% dari komisi untuk pendapatan milik Best Value sendiri. Nah, di sini ada perbandingan antara consignor dan juga consignee dalam pencatatannya, yang mana pada saat mengirimkan merchandise, pihak Nelba itu akan mengurangi finished good inventory sebesar 36.000, dan juga akan mendebit inventory, yang mana di sini ada di garis bawah atau diberi catatan, yaitu kepada consignment atau dititipkan. Kemudian pada pihak consignee itu tidak mencatatkan apapun kecuali memo yang diperoleh atas merchandise. Kemudian di sini ada pembayaran atas biaya pengiriman. Jadi biaya pengiriman akan ditanggung oleh pihak consignor. Nah, pihak consignor yaitu Nelba
manufacturing itu mencatatkan inventory, jadi biaya tersebut akan menambah inventory karena menggunakan metode perpetual dan juga cash sebagai biayanya. Maka pihak consignee tidak mencatatkan apapun. Kemudian ada transaksi atas pengiklanan dari consignee. Karena pihak consignor tidak tahu atau belum diberitahu oleh pihak consignee, maka pihak consignor itu tidak mencatat apapun. Nah, pihak consignee yang membayar atas iklan. Di sini mencatat akun receivable from consignor dan juga cash yang dikeluarkan. Yang mana nantinya ini akan diganti oleh pihak consignor. Kemudian ada transaksi atas penjualan, yang mana best value store itu sebagai pihak consignee memperoleh sebesar 40.000. Nah, 40.000 itu menjadi hutang kepada consignor. Nah, pihak consignor atau Nelba ini tidak mencatatkan apapun hingga diberitahukan oleh pihak consignee. Nah, kemudian ada pihak consignee itu memberikan informasi kepada pihak consignor. Nah, di sini ada pencatatannya. Di sini ada akun payable to consignor, yaitu akan mengurangi hutang yang dimiliki oleh consignee. Kemudian ada di pihak kredit ada akun receivable from consignor. Jadi pihak consignee akan mengambil 2.250 sebagai biaya atas pengiklanan sebelumnya. Kemudian terdapat komisi revenue. Nah, komisi revenue di sini sebagai pendapatan yang dimiliki oleh best value atas penjualannya. Nah, sisanya sebesar 33.750 itu nantinya akan diserahkan ke pihak consignor. Nah, pihak consignor akan mencatatkan penjurnalan yaitu 33.750 sebagai penerima. Kemudian ada beban pengiklanan yaitu 2.250 dan juga komisi yang harus dibayarkan kepada pihak consignee, yang mana ada di akun kreditnya ada revenue dari pendapatan dari penjualan titipan itu sebesar 40.000. Nah, kemudian karena menggunakan metode perpetual, maka perlu di adjustment atau di adjustment pada akhir periode. Maka pihak consignor sebagai pemilik produk harus mengadjust, yaitu cost of goods sold sebesar 26.500 dan juga inventory consignment yaitu sebesar 26.500. Maka dari pihak consignee tidak mencatatkan apapun. Kita masuk ke dalam contoh case masalah pengakuan pendapatan yang keenam, yaitu garansi. Jadi garansi itu ada dua macam. Yang pertama garansi yang secara langsung sudah ada di dalam transaksi pembelian, atau garansi atas layanan servis ya, di luar pembayaran atau di luar pembelian. Nah, di sini seperti contoh, Mavic Company menjualkan 1000 Rollmatics pada tanggal 1 Oktober 2022 dengan total harga 6 juta dengan garansi dengan produk itu gratis untuk off defect.
Kemudian biaya dari Romatic itu sebesar 4 juta. Ada term of asuransi, jadi batas waktu asuransinya 2 tahun. Kemudian diestimasikan biaya tersebut itu biaya waranti sebesar 80.000 dolar. Di dalam kondisi Maverick menjual waranti yang diperpanjang selama 3 tahun setelah 2 tahun periode sebesar 18.000 pada November 22 2022. Kemudian Maverick juga mengakui bahwa biaya gaji sebesar 3.000 dan juga bagian produk itu sebesar 25.000 ke dalam asuransi. Kemudian Maverick itu menyiapkan financial statement pada tanggal 31 Desember 2022 dan dengan mengestimasikan bahwa akan ada biaya waranti di masa depan yang mana totalnya itu sebesar 44.000 dolar di akhir tahun 2022. Maka pencatatannya pada tanggal 1 yaitu penjualan cash sebesar 6.018.000, yang mana 6 juta ini dari hasil penjualannya dan juga 18.000 itu hasil penjualan dari 400 Romatic yang diperpanjang garansinya itu 18.000. Jadi sales revenue 6 juta. Nah, kemudian di sini ada unearned warranty revenue. Di sini unearned karena masih belum boleh diakui sebagai pendapatan karena masih jangkanya 3 tahun. Kemudian ada pencatatan dari cost COGS-nya yaitu 4 juta dan juga inventory 4 juta. Kemudian pada tanggal 22 November perusahaan Maverick ini mencatat atau menjurnal karena klaim asuransi yaitu warranty expense sebesar 28.000 yang mana terdiri dari salaris atau beban gaji sebesar 3.000 dan juga inventory sebesar 25.000. Nah, untuk pada akhir tahun kan diasumsikan atau di-adjusting asuransi itu memberikan atau menimbulkan biaya dengan total 44.000 dolar. Warranty expense tambah 44.000, kemudian warranty liability sebesar 44.000. Nah, kemudian untuk mengakui pendapatan waranti yang diperpanjang selama 3 tahun, maka perlu dicari tahu yaitu unearned warranty harus diakui. Jadi unearned warranty revenue bakal dikurangkan sebesar 1.500 menjadi warranty revenue. Jadi harus sudah diakui selama 3 bulan dari penjualan pertama. Kemudian ada isu yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pembayaran di muka yang tidak bisa dikembalikan. Nah, di sini ada contoh Erika Felice itu menandatangani 1 tahun kontrak dengan klub health Bigelow Health Club yang mana Erika Felice itu membership ke Bigelow Health Club dengan biaya per bulan itu 50.000. Namun ada tambahan biaya yang tidak bisa dikembalikan sebesar 200. Oh, untuk membershipnya 50 ya. Nah, untuk pencatatannya maka Bigelow Health Club itu harus mencari rata-rata dari per bulan. Seperti contoh di sini diambil untuk 3 tahun
pendapatan tersebut diakui dalam 3 tahun, yaitu 50 itu dikali dengan 36 bulan, yaitu sebesar 1.800, kemudian ditambah dengan biaya di awal yang tidak boleh di-refund, yaitu sebesar 200. Jadi total dari pendapatannya yaitu 2.000, kemudian dibagi 36 bulan, maka hasil tersebut yang boleh diakui Bigelow Health Club per bulannya. Selanjutnya ada long term construction contract atau pendapatan kontrak jangka panjang. Nah, pendapatan kontrak jangka panjang ini diakui seiring waktu bila pelanggan menerima manfaat saat pekerjaan berlangsung. Aset yang dikerjakan dikendalikan pelanggan atau aset tidak memiliki alternatif penggunaan dan perusahaan berhak atas pembayaran atas kinerja yang telah dicapai. Nah, di long term construction contracts itu seringkali pekerjaan itu tidak selesai dalam satu periode akuntansi, sehingga pendapatan dan laba tidak bisa langsung diakui sekaligus. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah percentage of completion method atau POC, yaitu mengakui pendapatan dan laba sesuai dengan tingkat penyelesaian proyek. Nah, untuk rumus yang saya tampilkan ini, yang pertama ada menentukan persentase penyelesaian atau percent complete. Dia itu percent complete sama dengan cost incurred to date dibagi most recent estimate of total cost. Nah, di mana cost incurred to date itu biaya yang sudah dikeluarkan sampai saat ini, dan most recent estimate of total cost itu estimasi total biaya terbaru hingga proyek selesai. Kemudian untuk rumus yang kedua itu adalah menghitung total revenue yang diakui sampai saat ini. Jadi revenue to be recognized to date sama dengan percent complete dikali estimate total revenue. Nah, jika proyek baru 40% selesai, maka 40% dari total pendapatan kontrak boleh diakui pada laporan keuangan. Kemudian untuk rumus yang ketiga ini menghitung pendapatan untuk periode berjalan. Jadi current period revenue sama dengan revenue to be recognized to date dikurangi revenue recognized in prior periods. Nah, ini memastikan agar pendapatan atau laba yang dicatat di periode sekarang itu hanya selisih dari total yang boleh diakui sampai saat ini dengan yang sudah diakui pada periode sebelumnya. Selain itu ada cost recovery method. Nah, jadi di metode ini tuh hanya mengakui pendapatan sejauh biaya yang dapat dikembalikan tanpa mengakui laba selama proyek masih berlangsung. Laba kotor hanya diakui pada akhir proyek setelah semua. Nah, untuk penyajian dalam laporan keuangan yang untuk laporan laba rugi itu pendapatan diakui sesuai biaya yang terjadi. Laba hanya muncul pada tahun terakhir. Kemudian untuk neracanya itu selisih antara akun construction in process and billings dilaporkan sebagai cost in excess of billings atau aset atau billings in excess of cost liabilitas. Kemudian ada pula long term losses. Nah, yang pertama kerugian pada periode saat ini pada kontrak yang menguntungkan. Nah, jika biaya proyek meningkat tetapi kontrak masih menguntungkan, metode persentase penyelesaian menyesuaikan laba sebelumnya dan mencatat kerugian saat ini. Kemudian yang kedua, kerugian pada kontrak yang merugikan. Nah, jika proyek diperkirakan akan mengalami kerugian, semua metode harus segera mengakui seluruh kerugian pada periode saat ini. Selanjutnya ada revenue recognition for franchise. Nah, ada 4 tipe of franchise. Yang pertama ada manufacturer retailer. Nah, jadi untuk manufacturer retailer ini produsen memberikan hak kepada pengecer untuk menjual produk dengan mereknya. Nah, contohnya adalah dealer mobil seperti Toyota atau Honda itu mendapatkan hak menjual kendaraan langsung dari pabrikan. Franchisor biasanya menyediakan produk dan merek, sementara franchise bertanggung jawab atas operasional retail. Kemudian yang kedua
ada manufacturer wholesaler. Jadi di sini itu produsen memberikan lisensi kepada distributor atau grosir untuk memproduksi dan menjual barang dengan merek tertentu. Contohnya dapat ditemukan di industri minuman, di mana produsen memberi izin kepada bottler untuk memproduksi dan mendistribusikan produk dengan merek yang sama, misalnya Coca-Cola Bottling Company. Kemudian yang ketiga ada service sponsor retailer. Nah, jenis ini tuh mendominasi di dunia modern. Nah, franchisor itu menyediakan sistem bisnis, merek dagang, serta dukungan operasional, sementara franchise menjalankan bisnis layangan tersebut. Contohnya seperti restoran cepat saji seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut. Kemudian untuk hotel itu seperti Hotel Marriott, Radisson. Kemudian ada persewaan mobil seperti Avis dan Hertz, dan toko retail seperti 7-Eleven, The Body Shop, dan lain-lain. Nah, dalam tipe ini, franchisor memiliki banyak kewajiban kinerja seperti pelatihan, promosi, dan pengawasan mutu, sehingga penentuan waktu pengakuan pendapatan menjadi lebih kompleks. Yang keempat ada wholesaler retailer. Nah, dalam tipe ini, pedagang besar memberikan hak kepada pengecer untuk mendistribusikan produk tertentu, misalnya grosir besar yang menyediakan barang kepada jaringan toko kecil dengan merek dan standar operasional tertentu. Selanjutnya ada sumber pendapatan franchisor. Nah, franchisor ini memperoleh pendapatan dari dua sumber utama. Yang pertama itu initial franchise fee atau biaya awal franchise. Jadi dia itu membayar satu kali yang dilakukan di awal perjanjian franchise. Biaya ini tuh mencakup hak bagi franchise untuk menggunakan merek dagang franchisor, membuka dan mengoperasikan bisnis sesuai sistem franchisor, dan menerima layanan awal seperti pelatihan, bantuan lokasi, desain toko, dan pengadaan peralatan. Nah, karena biaya awal ini tuh mencakup berbagai layanan, maka franchisor harus mengidentifikasi kewajiban kinerja di dalamnya, misalnya hak merek, pelatihan, atau penyediaan peralatan, dan mengakui pendapatan secara terpisah sesuai waktu jasa atau hak tersebut diberikan. Kemudian yang kedua ada continuing fees atau royalty fees. Nah, ini tuh merupakan pembayaran periodik dari franchise kepada franchisor. Biasanya dalam bentuk persentase dari pendapatan penjualan. Nah, royalty ini berfungsi sebagai kompensasi atas penggunaan merek dan sistem operasi franchisor, dukungan manajemen, pelatihan lanjutan, promosi, dan pengawasan mutu. Nah, pendapatan dari royalti diakui saat penjualan terjadi karena sifatnya variabel dan tergantung kinerja franchise. Di sini ada 4 gambar pada slide ini. Nah, untuk gambar yang pertama ini adalah total transaction price atau harga transaksi total, di mana rights to the trade name, market area, and property know-how sebesar $20.000 dan training service sebesar $9.957, equipment cost of $10.000 itu sebesar $14.000. Jadi total transaction price-nya adalah $43.957, yang artinya ketika sebuah perusahaan menjual hak waralaba, total imbalan yang harus mereka bayarkan oleh franchise adalah sebesar $43.957 yang berasal dari hak merek, jasa pelatihan, dan peralatan. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua ini adalah jurnal pada 31 Desember 2022 saat tanda tangan perjanjian dan pembayaran awal. Jadi dia cash sebesar 20.000 dan notes receivable didapat dari 30.000 dikurangi 6.004, jadi sebesar 23.957. Pada unearned franchise revenue sebesar 20.000, unearned service revenue training sebesar 9.957.000, dan unearned sales revenue equipment sebesar $14.000. Nah, ini artinya adalah franchise atau penerima waralaba membayar sebagian tunai dan sisanya dicatat sebagai piutang wesel, tapi pendapatan belum diakui karena masih berupa kewajiban yang belum terpenuhi atau unearned. Kemudian
pada saat grand opening, franchiser sudah memenuhi semua kewajiban seperti hak merek, pelatihan, dan peralatan, maka dilakukan reklasifikasi. Jadi ini unearned franchise revenue sebesar $20.000 pada franchise revenue. Kemudian unearned service revenue training pada service revenue training sebesar 9.957. Kemudian unearned sales revenue equipment pada sales revenue sebesar 14.000. Dan cost of goods sold pada inventory sebesar $10.000. Yang intinya semua kewajiban selesai sehingga pendapatan dan beban diakui. Nah, untuk gambar yang ketiga ini adalah jurnal akhir pada tahun 2023 atau continuing franchise fees. Nah, franchise menghasilkan penjualan $525.000 dan Turns mengenakan continuing fee sebesar 1%, jadi 1% dikali 525.000 sebesar $5.250, sehingga pada jurnal akan dicatat sebagai account receivable pada franchise revenue sebesar $5.250. Nah, untuk selanjutnya ini ada jurnal pembayaran wesel dan bunga pada 31 Desember 2023. Jadi franchise juga melunasi sebagian kewajiban wesel ditambah bunga, di mana cash pada notes receivable sebesar $6.000 dan notes receivable dari 23.957 dikali 0,8 pada interest revenue sebesar $1.917. Nah, untuk gambar yang terakhir pada gambar keempat ini adalah contoh franchise lain yang bernama Tax Solver. Nah, kasus kedua ini tuh menunjukkan jika franchiser tidak langsung menyerahkan hak tapi memberikan akses dan layanan berkelanjutan, misalnya pembaruan manual, konsultasi, dan iklan. Nah, saat perjanjian ditandatangani pada 15 Desember 2022 itu jurnalnya adalah cash pada unearned franchise revenue sebesar $5.000. Nah, lalu pada saat franchise mulai beroperasi pada Januari 2023 itu pendapatan franchise diakui selama 5 tahun. Jadi 5.000 dibagi 5 jadi sama dengan 1.000 per tahun. Jadi pada jurnalnya adalah unearned franchise revenue pada franchise revenue sebesar 1.000 dan account receivable pada franchise receivable sebesar 5.950. Nah, 5.950 ini diambil dari 85.000 dikali 0,7. Kemudian saat pembayaran diterima pada 15 Januari 2024 itu di jurnal sebagai cash pada account receivable sebesar 5.950. Jadi perbedaan penting di sini untuk perusahaan Turns itu pendapatan diakui sekali di awal atau point in time. Kemudian untuk perusahaan Tax Solvers itu pendapatan diakui bertahap selama kontrak atau overtime. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.